Halo, ya, perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi, usia tahun ini 30 tahun. Selain aktivitas sehari-hari, jaga toko, membantu orang tua, saya juga sebagai YouTuber pemula. Nah, di sini saya sebenarnya ingin sharing ke teman-teman. Uh, Awal mula saya bermain YouTube, ya. Nah, saya awal bermain YouTube itu sekitar bulan 9 2019. Kenapa saya baru mulai di tahun kemarin? Yang sebenarnya saya itu dari kecil itu sangat menyukai IT, ya. Saya selalu mengikuti perkembangan IT, ya. Nah, saya kalau lagi suka sesuatu itu saya geluti harus sampai bisa. Tetapi alasannya karena saya penderita lazy eye, ya. Saya itu penderita lazy eye atau strabismus, atau orang pada umumnya lebih mengenal dengan mata juling, ya. Jadi ceritanya saya itu dari lahir itu tidak mengalami lazy eye, ya. Tetapi sejak kayaknya memasuki sekolah dasar, ya, saya pertama kali menggunakan kacamata itu kelas 2 SD, ya, atau 8 tahun. Seiring perjalannya waktu, ya, di tahun 90-an itu saya sendiri tidak mengetahui kalau saya itu bisa terkena atau menderita lazy eye, ya, atau strabismus atau juling pada umumnya gitu. Jadi seiringnya waktu pernah mendapat bulian, pernah mendapat ejekan, olokan dari teman-teman. Barulah, ya, namanya anak kecil baru tersadar, oh ternyata mata saya itu tidak normal seperti pada umumnya. Nah, dari sanalah, ya, pelan-pelan kepercayaan diri saya itu drop drastis, ya. Jadi kepercayaan diri itu tidak sepede anak-anak teman-teman pada umumnya, ya. Yang lain-lain itu udah percaya dirinya tinggi gitu, mereka udah berteman, banyak teman gitu, ya. Tapi saya ini mengalami krisis percaya diri yang luar biasa pada saat itu. Dan pada akhirnya seiring pertumbuhan, makin dewasa, makin gede, ternyata baru menyadari, ya, penyakit saya ini itu dipelajarin terus. Akhirnya waktu saya kuliah di Jakarta, saya pernah ke rumah sakit mata, ya. Waktu itu ke rumah sakit Klinik Nusantara dan Jakarta Eye Center, ya. Sekitar tahun 2009 atau 2010 waktu itu. Mungkin pada saat itu teknologi yang dikuasain di Indonesia, terutama di sana, itu belum mencakup, ya, seperti sekarang, ya. Nah, yang terakhir saya nonton di YouTube juga itu kalau di JIC itu udah mampu menyembuhkan, mengoperasi strabismus atau mata juling. Dan akhirnya pada tahun 2000 waktu itu juga pernah kontrol, ya. Waktu itu pernah kontrol tahun 2010
ya, kalau nggak salah 2009 atau 2008, saya pernah kontrol langsung ke Malaysia, tepatnya di klinik dokter Robert di Malaka gitu ya. Nah, waktu itu saya pernah kontrol sekali dan tidak membahas spesifik tentang strabismus ini ya, tapi waktu itu membahas tentang gimana menetralkan minus yang ada di mata, karena pada saat itu aja minus saya udah cukup tinggi ya. Sampai akhirnya, singkat cerita, saya pada bulan pertengahan, di sekitar pertengahan tahun 2019, saya ikut beserta rombongan ke Malaka lagi ya. Saya cek mata saya kali ini terfokus pada strabismus atau mata juling atau lazy eye ya. Nah, jadi kenapa ya waktu 2019 ini kenapa saya itu bertekad, karena apa? Mata kiri saya itu dia lazy eye-nya itu berlari semakin jauh keluar ya. Nah, jadi itu sangat mengganggu kepercayaan diri saya. Nah, lazy eye itu banyak jenis ya. Ada yang dia larinya ke dalam, ada yang dia ke atas atau yang ke bawah gitu. Nah, kebetulan yang saya alami ini lazy eye-nya keluar. Nah, lazy eye tersendiri itu dia banyak faktor. Dari kecelakaan bisa, keturunan bisa, dan masih banyak lain faktor-faktor yang saya tahu. Nah, untuk kasus saya sendiri kayaknya lebih ke keturunan gitu ya. Karena ada beberapa di antara keluarga saya itu udah menderita lazy eye ya. Sadar nggak sadar mereka kena lazy eye. Tetapi yang paling parah itu di saya. Saya menderita lazy eye itu paling parah. Kenapa? Karena tidak ditangani sejak dini ya. Jadi lazy eye yang saya alami itu tidak langsung mata saya itu larinya jauh banget, itu enggak ya. Pertama itu dia bergeser sedikit. Jadi lama-lama dia makin menjauh ya. Jadi itu berpengaruh besar pada kehidupan psikis saya. Dari zaman sekolah tidak pede untuk presentasi, tidak pede untuk maju ke depan kelas, itu tidak pede sama sekali. Di saat kuliah sama ya, kita waktu berpresentasi, kita waktu bersosialisasi dengan teman, jadi masih ada bersyukurnya karena tidak semua teman itu menganggap kita sebagai orang yang asing ya, padahal jelas ya mata kita itu tidak normal seperti pada umumnya. Tetapi teman-teman sendiri juga tidak mengejek atau membilang secara langsung ya, kecuali lagi musuhan. Nah, beban moral ini berlanjut ketika kita udah tamat sekolah, tamat kuliah, dan saya pulang untuk membantu orang tua. Ketika kita di toko duduk melayani customer gitu ya, kita berbicara ke customer itu ya, tetapi customer itu pelongo gitu ya, kayaknya dia nggak tahu kalau kita ngomong sama dia. Saya juga nggak bisa menyalahin dia gitu ya, saya cuman rasanya hati ini tempeleng gitu ya. Tempeleng kenapa? Berarti mata saya lihat ke arah lain ya, mata saya lihat ke arah lain. Nah, karena apa? Karena mata kiri saya melihat ke arah yang lain, mata kanan saya itu tertuju pada dia. Jadi dia bingung.
saya ini berbicara pada dia atau enggak. Walaupun ya saya sangat bersyukur, saya sudah mempunyai istri, 2 orang anak saat ini. Mereka sama sekali tidak merisaukan akan hal itu. Nah, jadi di pertengahan tahun 2019 saya kontrol lagi ceritanya ya. Saya pergi lagi ke Malacca, Malaysia untuk lebih detail membahas tentang lazy eye saya atau strabismus saya gitu ya. Singkat cerita, langsung saya eksekusi, memutuskan untuk langsung tindakan operasi pada saat bulan 8. Nah, sebenarnya tidak ada keputusan langsung operasi ya. Jadi di bulan 8 itu saya datang lagi, memang udah ada niat pengen tindakan, tapi nggak tahu bahkan bisa langsung gitu ya. Jadi tepatnya di tanggal 22 Agustus 2019 saya langsung disuruh tindakan ya. Nah, kebetulan memang pada saat itu saya juga udah mempersiapkan untuk puasa ya. Karena operasi strabismus itu dibius total ya. Nah, ini juga kenapa salah satu alasan saya kenapa langsung meyakinkan untuk operasi ya. Karena sebenarnya saya sendiri paling takut ya kalau kita berhubungan dengan congkel-congkel mata segala macam, apalagi kalau tindakan itu dilakukan dengan operasi setengah badan. Jadi waktu itu saya langsung nih paginya langsung ke dokter. Jadi konsultasinya itu di klinik dokter mata Dr. Robert ya, atau Yu ya, Dokter Yu, klinik mata Yu ya. Nah, lebih dikenal dengan Dr. Robert lah. Kalau Indonesia kenalnya Dr. Robert ya. Nah, klinik Dr. Robert ini dekat sekali, beda 1 gang dengan rumah sakit mahkota ya. Orang Indonesia rata-rata udah pada kenal rumah sakit mahkota yang ada di Malacca ya. Nah, jadi karena rumah sakit mahkota itu tidak mempunyai fasilitas operasi strabismus yang memadai menurut Dr. Robert. Jadi Dr. Robert langsung mereferensikan operasi tindakannya di rumah sakit pantai ya. Kalau naik Grab ya, di sana ada Grab ya. Kita naik Grab itu sekitar 10 sampai 15 menit sampai ke rumah sakit pantai ya. Waktu itu saya disuruh datang jam 1 siang ya. Oke, jadi jam 12 itu udah kita datang ke sana. Ceritanya nih udah nggak makan lagi nih. Udah puasa banget ya. Jadi cukup lapar ya. Waktu itu menahan, akhirnya ya setelah kita membayar administrasi segala macem, kita itu masuk ke ruang operasi jam 4 lewat ya, 4.30 ya. Jadi rumah sakit ruang operasinya itu dinginnya kayak kutub utara ya. Jadi pas masuk itu menggigilnya total ya, dingin banget, mulut sampai bergetar itu ya. Akhirnya nggak lama ada dokter anestesi ya. Dokter anestesi itu dokter bedah ya. Nah, dokter bedah itu dia datang, dia suntik anestesi, nggak lama langsung tidak sadarkan diri. Masuk keluar itu udah jam 7 malam ya. Jadi udah jam 7 malam saya keluar dari ruangan operasi, dibawa ke kamar nginap ya. Jadi di sana saya menginap 1 malam ya. Ya, soal administrasi ya, saya waktu itu udah nggak panjang pikir ya. Jadi dalam hati mau diganti mau enggak di cover itu urusan belakangan, tapi saya udah berusaha. Akhirnya saya menggunakan sistem rembes ya.
Jadi saya membayar secara pribadi, lalu tagihannya saya rembeskan ke salah satu perusahaan asuransi ya, yang saya sudah ikuti udah lama. Jadi pihak rumah sakit, pihak asuransi pun tidak serta-merta mempermudah kita untuk proses pengklaiman gitu. Jadi kita di checking secara teliti ya. Nah, ada satu kasus yang membuat saya bisa tercover oleh asuransi ini ya. Jadi saya menderita lazy eye ini tidak dari bawaan lahir ya. Jadi saya diminta menunjukkan foto-foto waktu kecil yang tidak mengalami lazy eye ya. Jadi kebetulan saya punya beberapa foto waktu masih kecil yang tidak mengalami strabismus ya, atau lazy eye atau juling ya. Nah, jadi saya tampilkan, saya laporkan, terus kwitansi asli segala macam, surat keterangan dokternya juga kita lampirkan secara lengkap, mendetail kepada pihak asuransi tersebut. Dan pada akhirnya setelah diproses kurang lebih beberapa bulan, saya lupa juga, akhirnya puji Tuhan, terima kasih, itu cair ya. Jadi biaya yang saya keluarkan itu tidak cukup banyak ya, hanya beberapa kali biaya konsul dan biaya obat-obat serta hotel, makan selama perjalanan aja. Nah, kalau kita pengen tahu di sana ya, kalau kita perjalanan menuju Malaka itu sebenarnya tidaklah berat ya. Apalagi bagi orang-orang yang berdomisili di Kepri, di Sumatera Utara gitu ya. Termasuk di saya di sini di Palembang, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu menuju Malaka itu tidaklah amat mahal ya. Lebih mahal kita ke Indonesia Timur atau Kalimantan, Sulawesi, itu biayanya lebih mahal ya. Nah, perjalanan ke sana itu sama seperti kita ya, sama aja kalau orang daerah ke Jakarta gitu ya. Biaya pesawatnya murah, sekitar 400-500 ya. Biaya nginap per malamnya juga amat sangat murah, dari yang 100 ribuan dirupiahkan gitu ya, ada yang 150, ada yang 200 ribu, ada juga yang mau hotel bintang pun ada gitu. Jadi tergantung kita ya. Termasuk makannya juga sangat gampang ya. Di sekitar juga banyak penjual makanan, termasuk seperti saya yang vegetarian pun ada gitu. Banyak menu vegetarian yang ada di sekitar Malaka itu ya, terutama di daerah sekitar rumah sakit Mahkota. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ya, jadi biaya operasi saya waktu tahun 2019 itu sekitar 9.600 ringgit Malaysia, atau bisa disebut juga dengan sekitar 33.600.000 ya kalau kita kalikan dengan 3.500 rupiah per 1 ringgit. Biaya konsultasi juga menurut saya juga nggak mahal, sekitar 300 ribuan ya. Bahkan menurut saya, yang saya lihat dari video-video teman yang membahas ini, ada juga saya lihat di Jakarta bahkan lebih mahal ya. Sekali konsultasi ada yang 700 bahkan lebih gitu ya. Di samping itu juga ya, saya nggak tahu juga ya, karena saya tidak berahli dalam bidang ini, tapi saya sangat mempercayai Dr. Robert ya. Nah, jadi pada saat itu saya juga tidak dimintai aneh-aneh, hanya pengecekan di mata gitu ya, tidak sampai MRI, tidak sampai cek ginjal segala macam gitu, nggak sampai sebegitu ya. Cuman melihat kondisi mata kita ya.
mereka ada alat khusus ya, dari cek kornea, cek pupil mata kita, dari cek apa banyak lah ya. Totalnya ada 7 mesin atau 7 tahapan yang dicek ya pada saat itu sebelum melakukan tindakan operasi. Terlepas dari pengecekan yang normal lah ya, misalnya tekanan darah kita segala macam itu nggak usah dibahas lah. Cuman maksud saya tidak ada yang harus kemana, ngecek kemana gitu, harus yang berlebih-lebihan itu nggak ada gitu ya. Jadi menurut saya ini, wah ini memang profesional di bidangnya gitu ya. Nah, jadi sebelum dioperasi saya kan ada ketemu sama dokter Robertnya gitu ya. Dokter Robertnya menjelaskan kalau mata saya itu nanti bakal akan sedikit dilebihkan ke dalam beberapa mili gitu ya. Karena apa? Karena strabismus atau lazy eye yang saya miliki ini udah sangat jauh ya, kata dokter Robert udah sangat jauh. Tapi dokter Robert, lagi-lagi dokter Robert itu sangat optimis, membuat semangat kita itu membara banget ya. Jadi pantang mundur ya. Demi kepercayaan diri yang meningkat, saya pantang mundur. Nah, setelah dicek, oh ya diukur berkali-kali, akhirnya dokter Robert yakin dan optimis, langsung tindakan pada sore hari dari pengecekan paginya. Nah, jadi setelah kita keluar dari ruang operasi itu, mata menjadi merah ya, seluruh mata merah ya. Itu kenapa ya? Karena ibarat ya, saraf mata kita ini dioprek-oprek ya, dibenerin lagi sama dokternya. Jadi seluruh mata di sekeliling mata ini kita ada jahitan ya. Nah, jadi seluruh mata keliling ini itu dijahit, dibenerin lagi sarafnya oleh dokter Robert ya. Seperti pada umumnya setelah melakukan operasi dikasih obat salep, antibiotik, obat tetes ya. Salepnya itu nggak lama ya, paling sekitar 1 minggu. Selebihnya obat tetes yang ada antibiotik sama obat untuk kita jadi lebih fresh ya. Saya lupa ya obatnya, yang pasti nggak banyak ya. Sama obat makan selama 3 hari. Nah, namanya kita di Malaysia ya waktu itu, jadi di hari ke-3 atau ke-4 ya, kita selain udah mau pulang, kita pun ya pengen jalan-jalan lah gitu ya. Nah, jadi di hari ke-4 itu saya sempetin juga ke Twin Tower ya waktu itu ya, waktu ngarah pulangnya. Nah, jadi perasaan umum yang ada waktu itu adalah double vision ya. Jadi penglihatan ganda ya. Jadi kita itu ibaratnya ya, kita sarafnya kita kan udah bercerai gitu ya. Satu matanya lurus, satu matanya lari gitu ya. Nah, tiba-tiba ini dijahit, dipaksain lurus, jadi ada sedikit double vision. Waktu itu saya takut banget gitu ya, takut banget. Apakah double vision ini menjadi selamanya? Waktu itu waktu konsultasi hari terakhir ya, saya tanya, dok ini double vision ya, penglihatannya jadi ganda gitu. Apakah bakal selamanya begitu ya? Nah, jadi ketika saya konsul itu ternyata mungkin ada sedikit miskomunikasi ya. Dipikir saya itu mengharapkan 3 dimensi mungkin ya. Jadi saya dari dulu udah menyadari kalau 3 dimensi saya udah rusak gitu ya. Jadi 3 dimensi itu apa? Seperti teman-teman kalau nonton di 3 dimensi ya, itu bisa memfokuskan 2 layer kamera, maksudnya 2 layer gambar itu menjadi satu, sehingga
film animasi itu menjadi seperti sesungguhnya, sebagai real ya. Nah, efek yang 3 dimensi itu yang saya udah nggak punya. Begitu juga kita di tester ya, melihat 2 gambar ya, kita melihat 2 gambar yang berbeda. Kita menggunakan 1 jari difokuskan, itu nanti gambar itu bisa menyatu ya. Nah, itu yang saya juga udah nggak bisa gitu. Yang pada umumnya orang lain atau orang-orang pada umumnya itu bisa. Tapi saya udah nggak punya kemampuan untuk 3 dimensi itu ya. Tapi lihat normal itu, lihat bayangan sekarang itu tetap normal. Tapi tidak bisa menggunakan 3 dimensi. Nah, jadi selain mata merah itu di sekelilingnya merasakan ada jahitan ya, kayak kita ada kemasukan pasir gitu ya. Itu dirasakan selama kurang lebih 2 minggu, itu masih terasa banget. Di 1 bulan itu udah mulai berkurang. Di bulan kedua itu udah hilang sama sekali ya, termasuk merah-merahnya udah hilang sama sekali. Nah, itulah awal mula saya kenapa pertama kali itu naikkan video di YouTube itu pada bulan 9 atau bulan 10 tahun 2019 ya. Karena saya bulan 8 baru selesai melakukan operasi strabismus atau lazy eye. Jadi semenjak itulah saya tingkat kepercayaan diri dan menghadapi kamera itu jauh lebih pede gitu ya. Jadi saya waktu itu membuat channel bernama Brontox Turtle ya. Channel yang membahas seputar reptil, hewan kesayangan, terutama turtle ya, kura-kura air. Nah, jadi pesan dari saya bagi orang tua ketika melihat anaknya ada mengalami strabismus atau lazy eye, sebaiknya kita konsultasikan ke dokter sedini mungkin. Terus bagi teman-teman yang mengalami seperti saya lazy eye atau strabismus atau mata juling ya, itu jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, karena saya juga ada nonton di video lain, itu bisa di cover sama BPJS ya. Jadi terima kasih kepada pemerintah juga ya, bisa menangani atau mengcover lazy eye ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang menonton nih, silahkan langsung cari dokter mata di kota setempat, lalu minta surat referensi untuk melakukan tindakan lazy eye di kota tersebut ya. Informasi yang saya dapat itu terutama di sekitar Sumsel, di Rumah Sakit Muhammad Usin, Rumah Sakit Umum Muhammad Usin, Palembang, itu bisa melakukan operasi strabismus dan menggunakan BPJS ya. Bagi teman-teman yang di daerah Sumsel bisa coba kontak ke dokter sana. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti jejak saya, boleh juga saya di cover menggunakan asuransi dengan sistem rembes ya. Karena kalau kita langsung masuk itu prosedurnya mungkin lebih susah ya, karena mau diselidiki, mau direkod, mau diapa, itu menggunakan banyak waktu untuk proses itu. Sedangkan proses itu kita juga nggak bisa terlalu lama nih, seperti kita di Malaka kita nggak bisa berhari-hari kan. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk tindakan dulu baru sistem rembes gitu ya. Nah, jadi teman-teman bebas memilih, baik di Palembang juga ada, di Jakarta juga udah banyak yang rumah sakit yang bisa, rumah sakit Jakarta Eye Center juga udah bisa ya. Atau mau ke Malaka Dr. Robert yang spesialis mata juga udah bisa. Sekian sharing dari saya. Semoga teman-teman ya yang mengalami seperti saya itu tidak putus harapan, karena masa depan kita masih panjang. Kita harus membangkitkan semangat diri kita
bahwa lazy eye, strabismus atau mata juling itu bisa disembuhkan. Contohnya saya ya. Nih. Mata saya udah normal ya. Jadi tingkat kepercayaan diri saya itu udah sangat tinggi dibandingkan waktu dulu ya. Jadi saya sekarang ini tidak malu-malu lagi untuk berbicara depan kamera, sharing kepada teman-teman. Dan sebenarnya video ini udah lama sekali saya pengen buat, baru kali ini kesampaian. Bila ada yang ingin bertanya, bila ada yang ingin sharing, boleh tulis di kolom komentar. Ya, saya rasa sekian sharing kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin saya akan sharing di video selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Sampai jumpa dan terima kasih.